Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama itu ada TRGU, kedua ISAT, ketiga SL, keempat TLKM, kelima Friend, keenam ERA, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, kesembilan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama ada TRGU yang ditutup menguat tipis 0,7% ke harga 284. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada distribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TRGU menurut saya ini menarik untuk diperhatikan. Apalagi kemungkinan besok Senin ISG koreksi ya. Dan ada peluang memang saham-saham gorengan lapis 2 yang volatilitas tinggi yang akan bergerak. Kalau misalnya ISG koreksi biasanya saham-saham big cap kan yang melempem ya, turun ya udah saham-saham yang gorengan yang bergerak. Jadi TRGU bisa diperhatikan untuk besok Senin, tapi disclaimer on, kalau dilihat secara analisa teknikal, ini TRGU selalu mempertahankan supportnya 280. Risknya juga kecil. Kenapa? Ya tinggal stop loss kalau dia jebol 284. Paling 3-4% stop lossnya itu ideal. Karena target kenaikannya untuk TRGU ini 320. Risknya juga kecil dan rewardnya besar. Tapi ini disclaimer on, bukan rekomendasi. Ini hanya melihat secara teknikal. Karena volume hari Jumat itu meningkat 2-3 kali lipat dari volume-volume sebelumnya ya. Jadi ada peluang naik nih. Nih risk rewardnya, stop lossnya terlalu dalam. Pokoknya di bawah 280 stop loss aja nih. 3,5% aja. Paling 4%. Rewardnya 12%, jadi 1:2. Tapi disclaimer on, kalau dilihat juga dia ini udah konsolidasi kan selama seminggu kemarin dan akhirnya membentuk candle doji. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar lebih konfirmasi itu doji juga ya, bisa dibilang dia 2 minggu tuh rejection terus area 280 dan ada menarik lah karena TRGU juga menurut saya ada peluang ditarik naik. Tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk TRGU. Langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT ditutup terkoreksi 0,34% ke harga 7.200. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net sell dan seminggu kemarin ISAT di net sell asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT kondisi seperti ini memang masih dalam kondisi tren ya. Karena sudut kemiringan EMA 20-nya itu cukup lebar, lebih dari 45 derajat, tapi sayangnya ya dia terus gagal melewati 7.300 dan ini ex-date dividen ya. Oh berarti dia bagi dividen ex-date-nya 29, berarti besok ya peluang besar memang ada dividen trap kalau kondisi seperti ini ya. Tapi saya coba cek dulu di RTI Bisnis biar lebih lengkap infonya untuk corporate action. Iya memang ya, cum date-nya 26 hari Jumat dan ex-date-nya 29 dan dividennya itu senilai Rp248 per lembar saham. Berarti dengan harga sekarang itu 3%-an. Peluang dividen trap ya peluang, apalagi besok ISG yang berpotensi turun. Jadi ada peluang untuk ISAT itu mengarah ke 7.000-an. 7.000 sampai 6.800. Jadi dia akan uji lagi area bawah ini ya, neckline-nya ini, cup and handle-nya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kalau saya lebih wait and see, kemungkinan besar karena dividennya juga menurut saya masih kecil ya. Nggak nyampe 4%, di bawah 5% itu peluang ditutup. Cuman ya September kemungkinan masih ada koreksi dulu. Oktober, November mungkin sampai Desember. Jadi seperti itu. Untuk ISAT menarik diperhatikan kalau yang minat dividen. Kalau yang mau trading cepat, cari capital gain belum saatnya. Ya, wait and see aja untuk ISAT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup menguat 0,74% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat dia bisa tutup di 2.700. Cuman agak rawan menurut saya ya. Memang dia minggu ini udah membuat swing low-nya di 2.500. Tapi kemungkinan konsolidasi. Mungkin ada turunan koreksi besok dan ya Excel masih konsolidasi, range-nya 2.500 sampai 2.700. Jadi tektok-tektok area ini aja. Kemungkinan besar loh ya, kecuali memang besok dia naik ya. Cuman itu jaga-jaga ya. Memang kondisi sekarang itu nanggung ISG-nya antara mau naik lebih tinggi atau memang siap-siap koreksi. Tapi kalau dilihat ya memang akan ada koreksi untuk ISG.
Ya, kebiasaan juga Senin kan 2 minggu ke belakang juga koreksi. Untuk Excel lebih baik wait and see aja dulu. Menurut saya ini harga pucuk, hati-hati. Belum saatnya beli ya. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di area 2600, 2500 ya ini. Karena kebetulan itu kan neckline. Nih neckline cup and handle. Nah ini dia mantul, naik naik lagi. Ya itu 2 kali bisa kan. Kalau dia bilang melihat history enak trading ya itu. Beli di support kalau mantul ya dapat profit, kalau harus cut loss ya cut loss saja. Seperti itu ya. Modal harus nekat ya. Jangan takut, yang penting punya trading plan. Misalnya beli di support di mana harus cut loss, misalnya 4% atau 3% dari harga beli, dari harga support. Ya bisa seperti itu ya. Kuncinya trading plan. Itu yang bisa membuat Bapak Ibu jadi pengalaman dan bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau nggak ada trading plan ya nggak mungkin bisa belajar. Kalau cuman beli saham berharap naik, memang bisa naik cuman kapan waktunya ya. Kalau nggak belajar dengan kesalahan ya nggak mungkin bisa ya. Karena semuanya ini kan harus belajar. Dimana kita melakukan kesalahan dan belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan tiap tahun mengalami kesalahan yang sama ya. Jadi seperti itu. Untuk Excel, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 4.490, terkoreksi 1,75%. Kalau dia transaksi asing, memang hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi ya. Nih, nilai warna merah ini lebih besar dan brokernya sedikit, yang nampung kecil-kecil banyak broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat ada peluang double top. Target 4.000 ya, peluang besar. Tapi disclaimer on ya, belum pasti. Cuman ada indikasi kalau sampai neckline 4.300, 4.400 ini jebol, targetnya 4.000 ya. Kalau misalnya dia konsolidasi di bawah sini ya nggak masalah. Untuk naik nanti akhir tahun bisa aja seperti itu skenario yang dibuat oleh Telkom ya. Kalau ditarik tren dari bawah ini dari 2020, nah ini bisa aja nih nanti di 4.000 ya persimpangan jalannya. Nah di area ini untuk Telkom. Nah, ini harus dijaga nih biar dia terus naik ya. Ini ada double top ya. Kalau neckline 4.400 jebol. Tapi kalau dia misalnya konsolidasi di area range atas ini ya bisa juga. Apakah bisa beli di support? Ya nekat aja. Kalau dia harus turun, kalau nggak mau pakai cut loss, bisa tambah nanti di 4.000. Kalau udah turun 10% baru tambah bisa. Atau 7% turun baru tambah bisa. Ya jangan cuma 2%, 3% tambah. Pokoknya simpan aja. Kalau udah nggak pakai cut loss, niatnya ya udah nunggu 10%, 7% baru tambah. Bisa seperti itu atau punya strategi lain juga bisa. Ya. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Besok peluangnya masih bisa turun. Targetnya 4.400 sampai 4.350. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 5,31% ke harga 99. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi Friend. CMG nih, 2,7 juta lot yang beli, yang jual kecil-kecil nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend memang mantul dari swing low-nya 90. Dan ya ini menarik. Kalau benar ini membuat swing low-nya ya siap-siap lanjut naik ke atas untuk Friend. Dan ada pulang ya inverted head and shoulder. Udah gambaran kan dia gagal lewat 115, 116 turun ya ini. Pokoknya Friend kalau bisa jangan turun lagi dari 90. Itu aja. Yang nyangkut di area atas 115 hold aja ya. Arahnya masih bisa uptrend sampai akhir tahun, cuman ya itu kalau dia ternyata turun dulu ya hold aja. Kalau punya dana bisa tambah nanti di bawah ya. Sabar aja, yang penting sabar. Kalau niatnya sampai akhir tahun disabar-sabarin aja, peluangnya besar tetap trend akan uptrend. Seperti itu untuk Friend. Kalau dilihat candle weekly-nya volume makin meningkat, cuman harganya turun ya. Ya lihat aja nih nanti ya. Pokoknya 90 itu jadi support untuk Friend. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup menguat 1,21% ke harga 498. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA ini apakah oke? Oke, kalau udah di atas 500, selama di bawah itu masih berpeluang untuk turun lagi, konsolidasi dan menguji 486, 490 itu untuk ERA. Jadi ERA juga cukup bagus ini, kayak sepertinya masih diakumulasi ya. Cuman ini hati-hati ya, takutnya dibawa turun nih. Punya barang dia jebol 49486-nya ya turun lebih dalam, bisa jadi ya turun dulu 1 bulan baru ditarik naik nanti. Nah, targetnya kalau dia turun ya pola ini
ascending triangle kemana nih ya? Ya ini pas ya, neckline-nya 420, 400 itulah arahnya untuk friend. Tapi kalau dilihat dari pola cup and handle-nya ini yang view-nya lebih panjang ya, 4 tahun 5 tahun ya, seharusnya bertahan di atas 480. Itu aja. Kalau saya sih saya cut aja kalau dia jebol 480 itu untuk era. Jadi seperti itu untuk era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 795 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi di MTEL. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTEL ini cukup bagus ya. Dia terus membentuk higher high, higher low, dan kepentok resisten 800 ya. Ini resisten minornya sebelum all time high-nya sebelum ke 850. Jadi ini kepentok. Kondisi seperti ini kemana kira-kiranya ya, mungkin ya kalau besok ada koreksi ya turun dulu ke area 770 ya, maksimal ya 750 760 ya. Kemungkinan besar konsolidasi masih range ini. Jadi pelan-pelan turun baru naik lagi ya, tektok. Untuk break potensi nggak ya, tergantung market besok. Kalau ISG bisa break lagi 7180 ya bisa aja. Cuman kalau ISG terus turun ke 7100, 7080 bahkan 7000, tetap tuh MTEL balik ke arah turun ya. Jadi seperti itu untuk MTEL, lebih ke wait and see aja dulu ya. Kalau MTEL ya waktu itu saya rekomendasikan beli di 730, 740 ini. Udah lumayan ya. Jadi sekarang lebih baik wait and see. Jadi seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.910, terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik sedikit ada akumulasi, tapi seimbang aja nih dengan distribusi ya. Beda-beda tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Gagal untuk Tebik, arahnya 2.800 sampai 2.750 lagi. Jadi kemungkinan besar Tebik masih konsolidasi dulu. Sabar-sabar aja ya. Perkiraan saya juga bisa break 3.300, tapi ternyata break sebentar habis itu false dan turun. Jadi gambaran ini gagal ya. Gagal, trend downtrendnya masuk lagi nih. Jadi ini tutup aja, pakai yang view range konsolidasinya. Jadi dia sudah membentuk higher high ya. Sebelumnya sini. Ini bagus nih. Ya pokoknya ini kuncinya. Kalau dikasih harga 2.800 itu malah bagus untuk spec buy. Ya, risknya juga kecil. Pokoknya cut aja kalau dia tutup di bawah 2.800. Kemungkinan besar menurut saya Tebik ini konsolidasi masih ya. Kalau ISG aman-aman aja, tapi kalau ISG crash kemungkinan ya dia turun ya maksimal ya. Kalau saya lihat gambarannya, melihat view-nya ya ini, neckline-nya ini 2.400. Baru dia bisa naik lagi ya mungkin aja. Pokoknya itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup menguat tipis 0,4% ke harga 1.235. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower gimana kondisi seperti ini? Apakah benar-benar mau naik? Ini benar dia sudah mantul dari 1.200, tapi ya lihatlah ya. Mampu nggak dia nih bertahan? Kalau nggak, dia bisa membuat turunan lagi ya. Jadi kalau untuk Tower menurut saya wait and see aja dulu. Nanggung kalau beli di harga sekarang, walaupun tipis saja ya. Ke 1.200 itu kan cuman 3%-an. Cuman nggak ideal. Kalau mau beli ya memang di neckline-nya ini. Pas kebetulan dia membentuk ini. Ini candle bullish engulfing ya. Cuman ya itu. ISG ini agak rawan. Takutnya jebol juga nih. Ini sebenarnya udah oke ya. Sinyal bagus nih, bisa jadi swing low minggu ini, minggu kemarin, dan dia lanjut naik itu ya. Kalaupun nekat beli ya pakai stop loss ya, stop loss saja kalau dia turun 1180, 50 poin, 55 poin ya. Berapa tuh, 4%, 5%-an lah. Jadi seperti itu. Untuk Tower kalau dilihat dari candle weekly-nya candle hampir juga bullish engulfing. Candle minggu kemarin menutup penuh candle minggu sebelumnya, cuman nih volumenya nggak kuat. Coba lihat lah konfirmasinya untuk Tower ya. Kalau dia bisa break 1260, 1270 itu berarti baru lanjut uptrend. Selama di bawah itu ya konsolidasi, dan peluang besar tetap akan uji lagi 1200-nya. Seperti itu untuk Tower. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, market di bawah 0 juga meningkat. Jadi belum menarik, cuman ini lihat Senin aja untuk Tower.
Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen setelah gagal melewati 200 dan dia turun. Kondisi seperti ini, kemana arahnya? Apakah mampu bertahan di atas 180? Seharusnya bisa ya. Kalau dilihat ya Sen kemungkinan besar bertahan di 180. Jadi kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau dia membuat swing low-nya ke area ini, ya dia retest sebelumnya, ini resisten di break dengan volume besar dan retest, harusnya hijau besok. Kalaupun merah doji dan jangan turun atau tutup di bawah 180. Kalau besok candle hijau itu menarik tuh, perhatikan aja Sen ya. Ada peluang swing low dan naik target 200 di break, udah pola important and shoulder. Break targetnya 220 terdekat bisa sampai 250 260. Itu menarik untuk Sen diperhatikan besok, tapi disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.